Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 yang selalu ceria dan bersemangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini hari yang spesial. Karena hari ini tidak 30 menit kita belajar bersama, tapi 60 menit kita belajar bersama dalam program sayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Nah, anak-anak, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kami berdua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rohmati Nisa, atau kalian bisa menyapa Ibu dengan nama Bu Nisa. Bu Nisa mengajar di SDN Lontar 2, Surabaya. Dan saya Bu Trieni Ulan Puspitasari, kalian bisa memanggil dengan Bu Yeni. Bu Yeni mengajar di SDN Rungkut Kidul 1, _267 Surabaya. Anak-anak, hari ini kita tidak sendiri belajarnya. Kita ditemani oleh teman-teman kalian, siswa-siswi hebat kelas 4 dari SDN Rungkut Kidul 1 dan juga SDN Lontar 2 Surabaya, yang sudah bergabung di dalam virtual Zoom. Kita sapa mereka dulu ya. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Bisa mendengar suara kami, Nak? Bisa. Coba lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya jika bisa mendengar suara kami. Iya, oke. hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke, luar biasa semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat bagi kita semua. Ayo, anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang sudah bergabung di dalam virtual Zoom, ambil posisi duduk yang sempurna, Nak. Ayo, tengadahkan kedua tangan kalian, tundukkan kepala kalian. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di virtual Zoom, jangan lupa disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Iya, benar. Nah, hari ini Bu Yeni, seperti kita ketahui, tema 1 sampai tema 5 sudah selesai kita pelajari bersama ya. Iya, benar. Nah, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa Bu Yeni kalau Iya. tema 1 sampai tema 5 sudah selesai? Iya, benar Bu Nisa. Kita akan mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di tema 4 dan juga tema 5. Tentang Apa itu? Nah, Iya, kita iya. akan mengingat-ingat kembali, belajar kembali tentang teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Oke. Iya. Tapi Bu Nisa, sebelum kita belajar lebih jauh atau mengingat-ingat kembali tentang teks fiksi dan teks non-fiksi, kita ajak anak-anak untuk berjanji Iya. dulu ya, untuk Iya. menambah semangat, keceriaan, kegembiraan anak-anak sebelum belajar. Kira-kira kita akan bernyanyi apa ya Bu Nisa? Kita akan bernyanyi gembira berkumpul. Nah, Iya. anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di virtual Zoom, coba biar lebih semangat. Coba sambil berdiri bagaimana Bu Yeni ya? Benar. Nah, Ayo kita anak-anak sambil yang di rumah. berdiri biar lebih semangat. Benar Yang sekali. ada di rumah maupun yang ada di Zoom, coba Ayo, berdiri berdiri dulu, semua Nak. biar lebih semangat. Nah, Anak-anak sudah semangat, sudah berdiri, kita mulai Bu Nisa untuk Iya, bernyanyinya. kita Sudah siap mulai. ya? Sudah gembira, Iya. sudah ceria, kita ajak kita bernyanyi. juga ikut Iya. bersemangat. Benar sekali. Kalau Nah. anak-anak sudah gembira, sudah semangat, kita Iya, mulai saja Bu Nisa ya. belajarnya akan lebih mudah. Iya, Nah, benar. yang pertama, Oke.
Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teks fiksi ya Bu Yeni ya. Iya. Apa Nah, saja ya apa yang akan saja? kita pelajari Bu Nisa? Iya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks fiksi. Yang kedua, setelah kita mengenal kembali pengertian teks fiksi, kita akan mengingat kembali tentang ciri-ciri teks fiksi. Berikutnya, Yang ketiga, kita akan belajar jenis-jenis teks fiksi. Dan yang keempat, kita akan belajar unsur intrinsik dari teks fiksi. benar Bu Nah, Nisa. Kita mulai saja ya Bu iya, Nisa ya. yang pertama kita lanjut ke kira-kira pengertian iya, dari teks teks fiksi. fiksi. Nah, anak-anak kira-kira yang di rumah maupun yang ada di Zoom masih ingat apa tidak iya. ya apa yang dimaksud dengan teks teks fiksi? fiksi. Coba yang ada Coba di anak-anak Zoom. yang bergabung di virtual Zoom bisa mengungkapkan apa nak teks fiksi itu? Bisa angkat tangannya ya. Kenyataan Thailand dan tidak berdasarkan kenyataan. Wah, luar Iya, biasa sekali Bu bagus Nisa ya. sekali. Anak-anak masih ingat, benar Iya, nak ya. luar Teks fiksi, biasa. Teks teks fiksi fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Hebat anak-anak. Iya. Kalau sudah ingat tentang pengertian teks fiksi, kita lanjut tentang Iya. ciri-cirinya Ibu Nisa ya. Iya, ciri-ciri dari teks fiksi. Yang Yang pertama, apa Bu Yeni? Yang pertama Bu Yeni? Oke, dari pengertiannya kita bisa mengambil ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang yang sifatnya subjektif. Iya. Yang kedua, mungkin anak-anak bisa Iya, coba mengingatnya. yang kedua. Mungkin anak-anak bisa Anak-anak yang di rumah menjawab juga ya. Iya. Sama anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom. Apa anak-anak kira-kira ciri yang kedua? Oke, hebat. Ciri yang kedua apa Bu Yang Nisa? kedua yaitu menggunakan gaya bahasa konotatif atau memiliki makna bukan sebenarnya. Oke, kita lanjut di ciri-ciri yang ketiga ya. Ciri yang Nah. ketiga yaitu memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak, tidak harus. Iya. Keempat, Yang keempat, nah, tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Itu adalah yang keempat. dan ciri yang terakhir yaitu memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Iya. Itu tadi ciri-ciri dari teks fiksi. Nah, selanjutnya setelah kita belajar ciri-ciri, kita belajar apa lagi ya Bu Yeni ya? Kita akan Nah. mengingat kembali tentang jenis-jenis teks fiksi. Sebelum Iya. kita memberitahu anak-anak, mungkin Iya. anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom masih mengingatnya jenis-jenis teks fiksi apa saja Iya, ya? apa saja jenis teks fiksi anak-anak? Anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom. Dongeng. Iya. Iya. Terus, Nak, Tadi apa ada lagi? yang sudah menjawab Novel. roman juga Bu Yeni. Iya. Ada yang dongeng tadi. Iya. Wah. Bagus sekali ya, ternyata anak-anak kelas 4 ini begitu Benar, hebat ya. benar sekali, Bu Nisa, luar biasa, Iya, masih ingat. masih ingat. Apa saja itu teks fiksi? Yang pertama ada novel, ada roman, ada ada apa lagi? Bu Yeni? Cerpen dan juga dongeng. Kita bahas satu-satu pengertian dari jenis-jenis teks fiksi berikut ya. Iya. Yang pertama yaitu Novel. Novel adalah salah satu jenis teks fiksi yang menceritakan tentang seseorang tokoh yang kehidupannya dipenuhi oleh Pro dan konflik. kontra. Iya, pro dan kontra juga ya Bu Iya, Yeni ya. konflik Penuh dengan dari awal dan masalah. akhir dan memiliki klimaks atau ending Bu Nisa. Iya, benar sekali Iya, Bu Yeni. itu adalah pengertian dari novel. Berikutnya Dan yang novel. kedua, roman. Roman. Nah, kalau roman ini menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa tokoh mulai lahir hingga kematiannya, dibahas semuanya ya dari lahir sampai dengan kematiannya. Nah, Iya, benar. anak-anak, cerpen, selanjutnya kita akan membahas tentang cerpen dan dongeng ya Bu Yeni ya. Benar. Tapi kita akan melanjutkannya pada segmen berikutnya setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di program sayan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.
selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, Bu Nisa, tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks fiksi, ciri-ciri teks fiksi, dan juga terakhir kita belajar tentang jenis teks fiksi. Tapi masih dua yang kita pelajari, Bu Nisa, ya, yaitu novel dan juga roman. Kita lanjutkan ya, Nak, ya. Yang ketiga jenis teks fiksi yaitu cerpen. Apa itu, Bu Nisa, cerpen? Cerpen ini dari namanya saja cerpen, berarti cerita pendek. Cerita pendek ini biasanya kalau cerpen ini bisa selesai kita baca hanya sekali duduk ya Bu Yeni. Hanya berapa menit saja. Nah, lebih pendek daripada novel dan roman. Ini cerpen. Nah, yang terakhir apa ya Bu Yeni ya? Yang terakhir yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita khayal yang berasal dari mulut ke mulut atau diceritakan dari generasi ke generasi. Mungkin anak-anak yang di rumah seringnya membaca cerpen sama dongeng ya, Nisa, ya. Kalau novel sama roman itu biasanya tebal ya bukunya ya Bu ya. Ini beda sama dengan cerpen dan dongeng. Kalau dongeng, cerpen biasanya disukai anak-anak seusia anak kelas 4 ya Bu ya. Benar. Oh iya, contoh novel yang terkenal yang pernah difilmkan Bu Nisa ya. Mungkin anak-anak juga pernah melihatnya. Itu seperti yang digambar Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini diangkat dari novel ya Bu ya. Yang sangat terkenal dan difilmkan. Mungkin anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom pernah melihat filmnya. Contohnya, salah satu contoh roman yaitu Siti Nurbaya. Mungkin orang tua dari anak-anak yang di rumah, mama papanya, ayah bundanya pernah membaca roman ini. Salah satu contoh cerpen yaitu Anak Jujur, Anak yang Hebat. Dan dongeng yang pernah dibaca anak-anak di tema 4 Bu Nisa. Dongeng ini ada beberapa jenis ya Bu Yeni ya? Iya, benar. Tidak hanya satu dongeng gitu ya. Apa saja Bu Yeni? Ini macam-macam dongeng ini Bu Yeni ya. Kita pelajari jenis-jenis dongeng, Nak, ya. Masih ingat selanjutnya. Dongeng dibagi menjadi beberapa jenis. Ada namanya fabel, legenda, berikutnya apa Bu Nisa? Ketiga ada mite, ada sage, dan yang kelima parabel. Nah, kita pelajari satu persatu setelah ini ya Bu Yeni ya. Apa itu fabel, apa itu legenda, mite, sage, dan parabel. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama ada fabel. Apa fabel itu ya? Mungkin anak-anak yang di rumah maupun yang ada di virtual Zoom, fabel ini sering ada di pelajaran ya Bu Yeni ya. Mungkin anak-anak dari gambarnya ada kancil dan buaya. Kira-kira apa ini pengertian fabel ya Bu Yeni ya? Mungkin anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom kira-kira masih mengingatnya, Nak, apa itu fabel ya? Nah, coba siapa yang masih mengingat apa itu fabel?
Cerita yang tokohnya adalah hewan yang berperilaku berkata atau berpikir menyerupai manusia. Wah, hebat bagus luar sekali. biasa Bu Nisa ya. Anak-anak masih mengingatnya. Iya. Benar yang disampaikan oleh salah satu teman kalian yang bergabung dalam virtual Zoom. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan yang berpikir, berperilaku dan berkata menyerupai manusia. Iya. Selain kancil dan buaya, banyak sekali contoh dari fabel. Ada kelinci dan kura-kura. Iya. Yang pernah dibaca tadi ada gabus dan Ikan tupai ya. Iya. Berikutnya ada apa lagi ya tadi jenisnya? Setelah fabel ada legenda. Benar. Nah, anak-anak, legenda dari gambarnya legenda Gunung Kelut. Nah, kira-kira legenda ini apa ya Bu Yeni? Iya. Kalau legenda Gunung Kelut berarti berkaitan dengan peristiwa suatu asal-usul kejadian, peristiwa, benar. atau kejadian, bahkan kejadian alam ya Bu Yeni ya. Iya. Nah, Jadi legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, asal-usul tempat atau kejadian alam atau kejadian suatu tempat. iya. Oke, berikutnya selain fabel dan legenda, apa ya Apa tadi tadi? yang ketiga? Iya. Yang ketiga adalah mite. Ini contohnya Nyi Roro Kidul. Wah, dari judulnya saja Iya, sepertinya menyeramkan ya. menyeramkan ya, Bu Yeni ya. Nah, mite ini anak-anak berkaitan dengan berhubungan dengan kepercayaan terhadap benda gaib atau alam gaib, peristiwa gaib atau yang berhubungan dengan supranatural. Benar sekali Bu Nisa. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya mungkin jenis teks fiksi berikutnya saga ini anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom Bu Nisa Iya. masih mengingat pengertian dari saga ini. Ayo Iya. anak-anak, apa itu saga ya yang bergabung dalam virtual Zoom? Atau anak-anak yang di rumah juga bisa ikut jawab. Cerita-cerita kepahlawanan. Iya, hebat iya, sekali. hebat sekali Luar ya. biasa anak-anak Saga, Indonesia ini Bu iya. Nisa ya. Dari contohnya ada Sangkuriang. Benar yang disampaikan oleh salah satu teman kalian yang bergabung Iya. dalam virtual Zoom. Saga adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang kepahlawanan. Dan yang terakhir Bu Nisa, Terakhir. ada apa ya Yang jenisnya? terakhir ada parabel. Nah, parabel ini adalah cerita rekaan yang berhubungan, yang ingin menyampaikan ajaran agama, pesan moral yang dengan menggunakan perbandingan atau ibarat. Contohnya di sini yaitu cerita tentang Malin Kundang Iya. ya Bu Nisa ya. Mengajarkan kita untuk apa Bu Nisa? Untuk tidak durhaka kepada orang tua. Di andai-andai jika kita durhaka Iya. kepada orang tua akan dikutuk menjadi apa? Menjadi batu. Jadi anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke, berikutnya Bu Nisa, setelah kita belajar tentang jenis-jenis teks fiksi, kita akan mengingat kembali apa itu unsur intrinsik dari teks fiksi. Ada apa saja Bu Nisa ya? Ada tema, ada tokoh, ada watak, ada alur, dan apa lagi ya Bu Yeni? Ada latar dan juga ada amanat. Nah, Kita bahas satu-satu Bu Nisa ya. Iya. Apa yang pertama dari tema? tema. Apa itu tema? Apa itu tema? Tema adalah gagasan dasar dalam sebuah karya. Gagasan Oke. dasarnya apa nanti ya? Kita setelah membahas ini kita belajar membahas Menentukan unsur-unsur tema. intrinsik Iya, dari sebuah teks fiksi ya Bu Yeni. Benar ya? sekali Bu Nisa. Berikutnya unsur intrinsik yang kedua ada tokoh. Mungkin anak-anak masih ingat. Tokoh itu apa ya? Anak-anak yang di rumah kira-kira apa ya? Anak-anak yang Ya. bergabung dalam virtual Zoom. Apa itu tokoh, tokoh? Nak? Pelaku yang ada di dalam karya tersebut. Iya, Hebat, bagus luar sekali. biasa. Tokoh ini adalah pelaku ya Bu Yeni Iya. ya. Pelaku ini tidak harus manusia ya Bu Yeni. Iya, Bisa benar. juga hewan
atau benda yang diinsankan ya Bu Yeni. Bisa Benar juga menjadi sekali. tokoh. Benar sekali Bu Nisa. Selain itu tokoh ini dibagi menjadi dua Bu Nisa. Iya. Ada tokoh protagonis dan juga ada tokoh antagonis. Apa itu protagonis sampai antagonis Bu Yeni? Anak-anak pasti juga mengingatnya Bu Nisa. Tokoh iya. protagonis adalah tokoh utama yang biasanya identik dengan sifat baiknya Bu Nisa. Sedangkan itu tokoh protagonis. antagonis itu tokoh yang memerangi tokoh utama yang berlawanan dengan tokoh protagonis yang identik dengan sifatnya yang jahat. Nah, itu tadi ada dua ya berarti Bu Yeni. Iya, Tokoh yang benar. baik itu disebut protagonis Iya. dan yang tokoh yang jahat ya. Iya. Atau yang Berlawanan kebalikannya dengan, iya. adalah antagonis. Benar sekali, Berarti Bu Nisa. selanjutnya ada watak. Watak ini adalah apa ya Bu Yeni? Watak ini Bu Yeni? Watak Nah, akan kita bahas berikutnya Bu Nisa. Ah, iya, watak dan selanjutnya akan kita bahas kembali setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di program sayan kita Belajar dari rumah bersama guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar warga Surabaya tetap waspada menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi. Para mahasiswa lakukan protes. Pasalnya Bupati Merangin berencana beli mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah belajar sebagian dari unsur intrinsik teks fiksi ya Bu Nisa? Iya, ada benar sekali, tema, Bu Yeni. ada tokoh, dan yang berikutnya ketiga adalah yaitu watak. kira-kira apa Bu Nisa watak itu? Watak ini adalah sikap sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, dan tabiat dari seorang manusia atau makhluk hidup lainnya. Benar sekali. Watak di sini ada watak yang baik, jahat, sabar, semangat, pemberani, dan lain-lainnya. Iya. Berikutnya adalah alur. Alur adalah urutan kejadian yang ada di dalam cerita atau dongeng. Nah, alur ini ada alur maju sama alur mundur dan alur campuran ya Bu Yeni ya? Benar sekali. Alur dibagi menjadi 3 nak. Iya. Ada alur maju, mundur, dan juga campuran. Alur Iya. maju apa itu Bu Nisa? Berarti urutan kejadiannya dari awal hingga akhir itu berurutan. Tidak ada yang Benar. kembali lagi ke masa Lalu, sebelumnya. iya, benar Iya. sekali. Sedangkan alur mundur yaitu alur sebuah cerita yang sekarang terjadi dan membicarakan lagi masa yang lalu, diingat-ingat kembali. Itu namanya alur mundur. Sedangkan alur campuran apa itu Bu Nisa? Kalau alur campuran, dari namanya saja campuran, berarti ada alur maju dan ada alur mundur. Ada Iya. yang cerita tentang kejadian ke depan, ada juga kembali lagi ke masa sebelumnya, kembali lagi ke masa selanjutnya. Iya, Itu benar campuran. sekali. Berikutnya ada latar. Iya, Latar adalah adalah tempat
tempat, suasana, dan juga waktu saat cerita tersebut ditulis sama pengarangnya ya. Bu Benar Yeni, sekali. Sedangkan yang terakhir, unsur intrinsik teks fiksi yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ada dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Berikutnya, setelah kita belajar tentang unsur intrinsik teks fiksi, kita akan melihat tentang dongeng semut dan belalang. Ya. Nah, iya. Pasti menarik sekali ya Bu Yeni. Nah, Iya. anak-anaknya di rumah maupun yang di virtual Zoom, kita saksikan terlebih dahulu ya Benar. video Tentang dongeng semut dan belalang. Siap melihatnya ya? Kita lihat bersama-sama. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Nah, menarik sekali ya Bu Yeni ceritanya ya Bu Yeni. Benar sekali. Antara semut dan belalang. Iya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita contoh, yang kita pelajari dari cerita tersebut ya Bu Yeni ya. Benar sekali Bu Nisa. Setelah anak-anak melihat dongeng tentang semut dan belalang, mari kita ajak anak-anak untuk mencari unsur intrinsik dari dongeng tersebut. Iya. Yang pertama tadi unsur intrinsik yaitu tema. Kira-kira Iya. bertemakan tentang apa ya Bu Nisa? Nah, tentang apa kira-kira anak-anak? Semut tadi bekerja keras. Nah, Iya. berarti temanya adalah tentang kerja keras. Benar sekali Bu Nisa. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari tokohnya. Kira-kira anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom Bu Nisa? Tadi ada dua ya Bu Yeni? Iya benar. Protagonis dan antagonis. Coba anak-anak. Protagonis belalang. Iya. Luar biasa, Iya. benar sekali. Bagus Tokoh sekali. protagonisnya yaitu semut, Semut dan dan antagonisnya yaitu Belalang. Oke. Tadi semut baik hati kerja keras ya Bu Yeni. Benar ya. sekali, Bu Nisa. Sedangkan kebalikannya belalang malas ya Bu Yeni ya. Iya, benar sekali. Berikutnya kita cari watak masing-masing dari tokoh tersebut Bu Nisa. Iya. Kira-kira anak-anak, bagaimana anak-anak yang ada di rumah maupun ada di Zoom? Watak dari semut dan belalang. iya, semut. Bagaimana Nak watak dari semut Nak? Dan bertanggung jawab. Iya. Hebat Bagus sekali. Semut tadi rajin bekerja Dan suka bekerja keras Iya. dan bertanggung jawab. Sedangkan belalang yaitu sifatnya belalang malas, suka seenaknya sendiri, dan juga suka menunda
pekerjaan. Benar sekali Bu Nisa. Berikutnya unsur intrinsik berikutnya yaitu ada Latar. kira-kira tempatnya di mana Nak tadi? Iya. Latar tadi meliputi tempat dan waktu ya Bu Yeni Iya, ya. benar Kira-kira tempatnya sekali. di mana anak-anak? Iya, bagus sekali. Tempatnya ada di hutan. Sedangkan waktunya waktunya bagaimana Ibu Yeni? Pada waktu musim panas dan juga musim penghujan. Berikutnya unsur intrinsik berikutnya ada alur Bu Nisa. Kira-kira termasuk alur maju, mundur, atau campuran ya? Anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom atau anak-anak yang berada di rumah? Maju. Bagus sekali ya Bu Yeni. Alurnya maju. Dan yang terakhir adalah unsur intrinsik amanat atau pesan moral. Apa yang bisa dicontoh dari kisah semut dan belalang ya Bu Yeni ya? Sekali. Nah, Yang kita bisa contoh dari dongeng semut dan belalang yaitu kita harus bekerja keras karena untuk hasil yang maksimal. Berikutnya amanatnya apalagi Bu Nisa? nah, janganlah menjadi pemalas anak-anak. Jangan seperti belalang. Apa yang terjadi ketika kita malas? Maka seperti belalang tadi, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Benar sekali. Anak-anak Indonesia khususnya anak kelas 4 ini pasti semangat dan suka bekerja keras Bu Nisa. Iya. Berikutnya Bu Nisa, selain kita belajar tentang teks fiksi, tadi kita akan belajar tentang selanjutnya kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Benar sekali. Apa saja yang akan kita pelajari dari teks non-fiksi ini ya Bu Yeni? Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian teks non-fiksi. Berikutnya kita akan mengingat kembali tentang ciri-ciri teks non-fiksi dan apalagi Bu Nisa? Yang ketiga kita akan belajar contoh-contoh dari teks non-fiksi dan yang keempat bagaimana kita menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, Benar. kita langsung saja ya Bu Yeni. Apa itu teks non-fiksi ya? Tadi Kira-kira- sudah kita belajar teks fiksi, sekarang teks non-fiksi. Nah, apa ya Bu Yeni kira-kira Bu Yeni? Iya, mungkin anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom, Bu Nisa, mengingat apa itu teks non-fiksi ya? Iya. Apa Nak? Nah, sebentar Bu Yeni kita Teks lanjutkan. non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada atau hal yang benar. Bagus kehidupan. sekali. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar dari contoh ciri-ciri teks non-fiksi ya Bu Yeni. Tapi setelah jeda iklan berikut, jangan kemana-mana, tetap di program sains kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual.
Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Nisa, untuk menambah semangat anak-anak pada segmen ini, mari kita ajak anak-anak untuk bertepuk ya Bu Nisa ya. Iya. Kita akan bertepuk tentang tepuk buka tutup. Iya. Bisa diikuti ya anak-anak yang di rumah maupun yang ada di virtual Zoom. Kita sama-sama ya untuk menambah semangat kita pagi ini. Kita mulai Bu Nisa ya. Iya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Nah, mungkin sekali lagi Bu Nisa untuk Iya, menambah boleh semangat sekali anak-anak. lagi. Sudah bisa ya nak ya, baik anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom atau anak-anak yang berada di rumah. Iya. Kita tepuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Wah, anak-anak setelah tepuk sepertinya menambah semangat anak-anak Bu Nisa ya. Kita Iya. lanjutkan Bu Nisa, kita akan belajar apa lagi ya? Ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, ciri teks non-fiksi memiliki pembahasan dengan bahasa formal, resmi, atau baku. Dan yang kedua, Yaitu menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Iya. Ciri yang ketiga Bu Nisa? Yang ketiga merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan yang lama. Dan ciri yang keempat yaitu ditulis secara runtut dan sistematis. Iya. Dan ciri yang terakhir Bu Nisa? Tersusun atas fakta dan data yang nyata. Benar sekali, itu tadi ciri-ciri dari teks non-fiksi anak-anak. Berikutnya kita akan belajar tentang Contoh dari teks non-fiksi. Benar sekali, ada apa saja Bu Nisa contohnya? Yang pertama buku pelajaran, yang kedua ensiklopedia, dan yang ketiga Ada biografi atau autobiografi, berikutnya ada esai dan juga ada laporan tulis ilmiah. Iya. Kita bahas satu-satu Bu Nisa ya untuk Iya. mengingatkan anak-anak kembali karena ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Iya. Yang pertama, kita akan belajar mengingat kembali tentang buku pelajaran. Mungkin anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom atau anak-anak yang di rumah mengingatnya apa itu buku pelajaran ya? Setiap hari kita gunakan ya Bu Yeni Iya, ya. benar. Coba anak-anaknya di virtual Zoom mungkin bisa, anak-anak yang di rumah juga. Buat materi pembelajaran. Iya, bagus Benar sekali. sekali. Ini
adalah buku acuan wajib yang memuat materi pelajaran. Iya, buku pelajaran ini kita pakai setiap hari di sekolah anak-anak dari tema 1 sampai tema 5 di semester 1 ini ya Bu Iya. Nisa ya. Berikutnya selain buku pelajaran ada ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia Bu Nisa? Ensiklopedia ini adalah karya referensi atau ringkasan dari yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang ilmu pengetahuan atau dari bidang tertentu saja. Benar sekali. Ini biasanya tebal bukunya ya Bu Yeni. Iya, ya, dan ensiklopedia disertai ini. dengan gambar-gambar yang menarik Bu Iya, Nisa ya. disertai dengan gambar yang Iya, menarik. benar. Berikutnya contoh teks non fiksi berikutnya ada biografi atau autobiografi. Biografi di sini yaitu tulisan yang menuliskan tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi kebalikannya, menuliskan perjalanan hidup tetapi ditulis oleh dirinya sendiri. Contohnya yaitu Ini contoh biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pahlawan kita, seorang Benar. pahlawan wanita kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Di dalamnya ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada meninggalnya di mana. Ini adalah contoh dari biografi. benar. Berikutnya, contoh berikutnya dari teks non fiksi yaitu ada esai. Iya. Apa itu esai Bu Nisa? Esai ini adalah merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi si penulis, Bu Yeni. Iya. Contohnya bisa iya. anak-anak lihat di sebelahnya nak ya. Iya, di sini adalah membahas sudut pandang pribadi penulis, tapi tetap saja karena ini adalah fiksi, ada data yang harus disesuaikan ya Bu Yeni, ada data yang ditampilkan. Iya, benar sekali Bu Nisa. Data yang ditulis tetap merupakan data Iya. yang sebenarnya karena termasuk teks non fiksi. Nah, di paragraf kedua ada kata-kata di sini saya. Nah, ini termasuk dari sudut pandang dari si penulis. Benar Ini sekali Bu Iya. Nisa. Berikutnya yang terakhir contohnya yaitu Laporan tulis ilmiah. Laporan tulis ilmiah ini adalah laporan tulisan yang menuliskan tentang penelitian Iya. atau kajian ilmiah yang berdasarkan sistematika keilmuan Bu Nisa. Iya. Jadi tidak berdasarkan pendapat pribadi. Iya. Atau kalau di kelas 4 ini sudah pernah melakukan wawancara ya Bu Yeni? Iya, Nah, benar saat sekali. anak-anak membuat laporan wawancara, ini termasuk dalam laporan tulis ilmiah. Selain laporan wawancara, Ada anak-anak juga- mungkin sudah iya. pernah membuat laporan tentang percobaan Bu Nisa. Iya, benar sekali. Kalau mungkin selain laporan wawancara, laporan percobaan, kalian jika nanti akan sekolah di tingkat yang lebih tinggi Iya. lagi, ada makalah, ada tesis, skripsi, ada skripsi, dan juga disertasi. iya, itu Nah, tadi contoh-contoh laporan tulis ilmiah. Iya. Berikutnya kita akan Nah, kita mengingat akan kembali bagaimana ya Bu Nisa untuk menentukan ide pokok dalam suatu teks. Nah, Bagaimana ya caranya? Kira-kira mungkin anak-anak anak-anak yang di rumah pastinya masih Benar. mengingatnya ya Bu Yeni Iya. ya. Coba bagaimana caranya anak-anak menentukan ide pokok dalam sebuah teks non fiksi? Iya, anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom mungkin bisa membantu atau mengingat-ingat bagaimana ya caranya. Bagaimana nak? Membaca teks dengan sederhana. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yeni ya. Iya, anak-anak masih mengingatnya Bu Nisa. Iya. Kita kalau ingin menentukan ide pokok, kita harus membaca dengan Seksama. Hebat, luar biasa anak-anak Indonesia khususnya kelas 4. Iya. Nah, tentunya kalian masih ingat apa itu dari gagasan dari ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian, Bu Yeni. Iya, benar sekali. Itu adalah pengertian dari ide pokok. Sekarang kita akan membaca sebuah teks non fiksi dan nantinya anak-anak akan menentukan ide pokok dari Iya. bacaan ini ya Bu Nisa Iya, ya. kita langsung saja ya Bu Yeni ya. Iya. Oke. Bu Nisa baca terlebih dahulu, kalian simak baik-baik ya anak-anak. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta.
Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Iya, itu tadi teks non-fiksi yang dibacakan oleh Bu Nisa. Kita cari berikutnya Carinya di segmen berikutnya ya Bu iya. Yeni ya. Kita membahasnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program sayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi terakhir kita mendengarkan teks non-fiksi yang sudah dibacakan oleh Bu Nisa tentang banjir yang ada di Jakarta. Berikutnya kita akan menentukan ide pokok. Tetapi sebelum kita menentukan ide pokok, kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kira-kira mungkin anak-anak yang berada di rumah, kalimat utama dari teks non-fiksi yang sudah dibacakan oleh Bu Nisa apa ya anak-anak? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom? Bisa Jadi hal yang mengungkapkan. biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Iya, bagus sekali. Kalimat utamanya ini berada di paragraf pertama ya, Bu. Di kalimat pertama ya, Bu Yeni. Nah, kalimat utama ini hanya ada satu. Iya. Berarti selanjutnya kalimatnya adalah kalimat penjelas. Ya. Iya. Kalimat penjelasnya berarti ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan ide pokok itu dari bacaan teks non-fiksi yang dibacakan Bu Nisa tadi apa ya? Anak-anak yang di virtual Zoom mungkin bisa mengungkapkan ide pokoknya apa?
Iya, bagus sekali. Ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di Jakarta. Iya, Bu bagus Nisa, sekali ya. berbicara tentang kalimat utama itu ada satu Bu Nisa, bisa di awal, bisa di Iya. akhir. Iya, Kira-kira Bu. kalau di awal namanya apa ya Bu Nisa? Paragraf Deduktif. Sedangkan kalimat paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir termasuk kalimat induktif. Iya. Berikutnya, Nah, kita tadi sudah membahas tentang teks fiksi dan teks non fiksi ya Bu Yeni. iya benar. Kira-kira apa saja sih perbedaannya dari teks fiksi dan teks non fiksi ini? Kita bahas ya Bu Yeni ya. Iya, benar. Yang pertama, tadi sudah kita bahas bahwa teks fiksi ini merupakan cerita buatan ya Bu Yeni, Iya. berdasarkan khayalan dan tidak benar terjadi. Benar sekali Bu Iya. Nisa. Sedangkan teks non fiksi itu berdasarkan data atau fakta Iya. yang ada. Berarti berkebalikan ya Bu Yeni Benar antara teks sekali. fiksi dan teks non fiksi ini ya. Iya, benar sekali Bu Nisa. Mungkin anak-anak juga bisa menentukan perbedaan dari teks fiksi dan teks non fiksi lainnya Bu Nisa. Kira-kira apa ya? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom. Selain berdasarkan datanya, Iya. ada apa lagi nak perbedaannya? Sifat imajinatif atau rekaan. Iya, hebat. Berikutnya perbedaannya apa Bu Nisa? Kalau teks fiksi bersifat imajinatif atau rekaan, Iya. sedangkan teks non fiksi ini bersifat informatif. Benar sekali. Berikutnya perbedaan yang ketiga antara teks fiksi dan teks non fiksi, yaitu kalau teks non fiksi menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya, sedangkan teks non fiksi menggunakan bahasa denotatif atau makna yang sebenarnya. Iya. Perbedaan berikutnya apa lagi ya Bu Nisa? Yang selanjutnya adalah contoh ya anak-anak. Kalau pada teks fiksi, tadi kita sudah belajar contohnya fabel, legenda, ada mite, sage, dan parabel. Dan sedangkan kalau pada teks non-fiksi seperti buku pelajaran, ensiklopedia, juga biografi, esai, dan laporan tulis ilmiah. Itu tadi perbedaan yang bisa kita ambil dari teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Nah, selanjutnya ini Bu Yeni, coba mungkin anak-anak penasaran. Di tengah-tengah Bu Yeni dan Bu Nisa ini ada meja, ini isinya apa ya Bu Yeni? Mungkin Iya. anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom penasaran. Kita tunjukkan saja ya Bu Yeni. Iya, silakan Bu Nisa. Kira-kira. Kita tunjukkan Nah. satu. Wah, ada buku yang dipegang oleh Bu Nisa. Buku Iya. apa itu Bu Nisa? Ensiklopedia bagus untuk anak. Lah dari judulnya saja, ensiklopedia Bu Yeni. Di dalamnya anak-anak, nah tulisannya ada gambar dan warna yang menarik. Benar sekali. Kira-kira dari judulnya saja anak-anak bisa menentukan buku yang dipegang oleh Bu Nisa ini termasuk teks fiksi atau teks non fiksi ya. Ayo Iya, anak-anak coba yang di anak-anak. rumah, anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom, kira-kira bisa membedakan tidak buku yang dipegang oleh Bu Nisa ini termasuk buku teks fiksi atau buku non fiksi. fiksi. Kira-kira buku dijawab apa bersama anak-anak? Ensiklopedia. Teks non-fiksi. Wah, hebat Iya, anak-anak. bagus sekali. Luar biasa, anak-anak Iya. sudah bisa membedakan Bu Nisa Iya. ya. Benar yang disampaikan oleh anak-anak tadi bahwa ensiklopedia Ensiklopedia ini merupakan buku atau teks non-fiksi. Nah, Berikutnya ada buku selanjutnya- apa lagi ya Bu Iya, Nisa? coba ada buku apa Oke, lagi, Bu sekarang Yeni? Bu Yeni tunjukkan satu buku yang ada di meja ini. Kira-kira buku apa ya? Nah, judulnya ada Anak tupai, akhirnya jerah. Benar sekali. Nah. Anak tupai, tupai berarti adalah Hewan, Bu Yeni. hewan. Kira-kira Iya. tadi kalau tokohnya hewan termasuk teks fiksi atau teks non fiksi ya? Iya, yang Anak-anak tadi tokohnya adalah hewan namanya fabel ya Bu Yeni. benar ya? sekali. Iya.
termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi anak-anak. Anak-anak yang di rumah juga ikut menjawab, anak-anak yang di virtual Zoom, kira-kira anak tupai akhirnya jera, termasuk Teks fiksi atau teks non-fiksi, Nak? Wah, Iya, luar biasa Bunisa. sekali ya Bu Yeni. 2 kali tebakan anak-anak sudah Iya. benar. Berarti anak-anak menyimak dengan baik dan masih mengingatnya. Luar Buku, biasa iya. juga semangatnya. Anak tupai akhirnya jera termasuk teks fiksi. Nah. Berikutnya ada apa lagi, Bu Nisa? Ini ada cerita tentang Jaka Tarub. Nah, kira-kira ini masuk teks fiksi atau teks non-fiksi ya Bu Yeni ya? Coba Iya. anak-anak kita jawab bersama-sama kalau Jaka Tarub. Isinya, nah ini ada seorang, ada gambarnya bidadari juga. Kira ini Iya, termasuk benar. rekaan atau berdasarkan Berdasarkan fakta ya Bu fakta Yeni ya. ya? Kalau ada bidadarinya, bidadari seperti ini. Coba anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di virtual Zoom bisa menjawab termasuk teks fiksi atau teks non fiksi. Termasuk apa, Nak? Iya, benar Iya. sekali. Joko Tarub di sini adalah contoh teks fiksi. Luar biasa hebat. Dan buku yang terakhir, Bu Nisa? Iya, yang terakhir ada buku pelajaran di tema 5. Berarti termasuk teks apa ya ini anak-anak? Ayo, masih Iya. ingat? Benar, yaitu Iya, termasuk teks non-fiksi. Wah, Nah, Bu Yeni, tidak terasa ya, 60 menit kita lalui bersama karena saking semangatnya, saking gembiranya kita bersama anak-anak sampai kita tidak terasa 60 menit terlalui ya Bu Yeni. iya, terasa pendek jika anak-anak semangat, kita juga semangat. Iya. Sehingga 60 menit tidak terasa sudah kebersamaan kita ya Bu Nisa ya. Iya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, Ingat, 5M apa Iya. saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Bu Yeni ya. Iya, benar Bu Nisa. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama Nak ya. Ayo anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang bergabung dalam virtual Zoom, ambil posisi duduk yang sempurna Nak. Tengadahkan kedua tangan kalian, tundukkan kepala kalian, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari rumah bersama guruku.